Ya, sejarahnya sebetulnya mulai tahun 85 itu saya sudah tertarik. Sudah bekerja sendiri dengan satu asisten karena melihat keprihatinan saya. Wal khusus Indonesia, tanahnya sudah rusak karena pemakaian bahan-bahan anorganik. Ya, begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pandawa, kurang lebih hampir 35-40 tahun ya Bapak. Ya. Itulah yang kita rasakan, petani-petani yang sudah dibimbing menjadi lebih baik. Namun ada halnya, makin kecilnya lahan produktif dari petani padi, dari petani yang lain, itu bagaimana kita menanggapi berkurangnya lahan sehingga ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini menjadi sangat khawatir. Nah, ini jurusan gen. Kalau tadi penyuburan lahan, sana sudah subur, gennya yang kita olah. Optimasi gen lokal. Gen lokal itu sudah hebat. Adaptasinya di bumi Indonesia sudah bagus. Jangan dihapus. Dulu dihapus dulu. Sekarang harus kita timbulkan gen lokal karena dia sudah punya adaptasi yang luar biasa. Cuma kita baiki kuantitas dan kualitasnya, sehingga saya bentuk beberapa jenis tanaman padi, jagung yang dalam lahan yang sempit bisa menghasilkan yang tinggi. Contoh singkong tadi, jagung yang biasanya hanya keluar satu tongkol, paling banyak 2, bisa keluar sampai 5, sampai 6, sampai 10. Ya, padi, ya, produksinya, bulirnya kita tambah supaya biolnya banyak. Dan di Indonesia ini banyak lahan-lahan marginal yang tidak dimanfaatkan. Padahal Gusti Allah ini tidak pernah menciptakan tanah tidak subur. Semua tanah itu subur. Karena kita sudah dikasih akal, karunia akal. Dengan akal kamu buat subur. Ya kan? Sehingga kalau besok kita mati, tanggung jawab kita sama malaikat, sama Allah diperiksa dengan otak kita. Otaknya kok bersih, ya nggak pernah dipakai. Ya, otaknya nggak pernah dipakai. Seorang ilmuwan otaknya harus kotor. Terserah mergo banyak ide-ide dan banyak penemuan-penemuan yang dianukan. Jadi ibarat mesin, dia jalan jam terbangnya sudah super tinggi. Buatlah optimasi gen lokal. Kita bisa menanam tumpang sari, intensifikasi. Saya pernah mencoba tumpang sari 3 jenis tanaman: jagung, cabai, kacang hijau. Ya. Kemudian dari 1,5 kilo bibit kacang hijau usia 50 hari, saya panen hampir dapat 2 kintal. Karena gennya sudah kita perbaiki. Cabai, kenapa cabai kalau musim kemarau murah, kalau musim hujan kok karena nggak ada orang berani nanam cabai, bawang merah, bawang putih di musim. Ya kita buat bibit yang tahan hujan dong. Akal kita harus bagaimana tanaman itu bisa beradaptasi terhadap banyaknya air. Itu kita harus riset di situ, kita teliti. Ya. Jelas loh? Jelas. Ya ini. Padahal tanaman itu sebetulnya membantu manusia. Rata-rata tanaman pohon besar itu bisa memproduksi oksigen. Rata-rata paling kecil 90 kilo per hari. Yang paling besar tanaman karet bisa mencapai 240 kilo oksigen. Harga oksigen per 20 kilo itu 1 juta.
Tanaman memproduksi gratis untuk manusia 240 kilo. Maka di sini hawanya beda dengan tetangga sebelah. Karena di sini banyak oksigennya. Ya, di sini sangat asri. Banyak varian-varian tanaman yang jarang saya lihat. Tanaman butuh oksigen enggak? Butuh. Karena disuplai oksigen ini. Nah, tanah ini menjadi subur karena kita suburkan dengan ciptaan Allah yang namanya mikroorganisme. Dalam surat Asy-Syura disebutkan, aku turunkan air dari langit, membasahi bumi yang mati. Setelah itu akan tumbuh berbagai kehidupan. Bumi itu dulunya 5 miliar tahun yang lalu bukan tanah, batu. Bumi yang mati itu batu. Allah menurunkan air dari langit. Sudah disertai miliaran jenis mikroorganisme yang menguntungkan dan yang menyebabkan penyakit. Karena Allah menciptakan segala sesuatu harus seimbang. Dalam surat Al-Mulk, Allah berfirman, aku ciptakan 7 lapisan langit. Adakah yang tidak seimbang? 3 kali Allah berfirman. Bumi juga gitu. Kenapa dibuat seimbang antara yang menguntungkan dan tidak? Supaya akal kita berguna, akal kita nanti aktif, sehingga kalau kita mati, otak kita ini keruh dengan ilmu. Ya, maksudnya keruh dengan ilmu itu karena ilmunya banyak sekali dari akal yang kita capai. Ya. Jadi dari hasil perbaikan lahan, kemudian perubahan genetika, nah berikutnya adalah inovasi. Nah, inovasi ini, ketika saya berkunjung ke beberapa daerah itu banyak petani yang sudah usianya melampaui kurang lebih usianya 40 sampai 80 tahun. Nah, di Pandawa ini saya melihat banyak petani-petani muda yang dilatih untuk meneruskan regenerasi dari petani di Indonesia. Justru kita bentuk dengan bonus demografi ini 60% lebih generasi yang aktif ini harus kita aktifkan, yang tidak aktif. Maka sasaran saya adalah milenial. Milenial yang kita ubah. Mengubah karakter atau culture itu sulit. Tapi dengan sistem pendapat bencana, dengan informasi, memberikan informasi-informasi yang benar dan terbukti. Dalam mengembangkan kita 3 hal yang kita perhatikan. Pertama, orang itu harus mendengar dulu. Kedua, melihat. Ketiga, melakukan. Mendengar, dia dapat keterangan baik melalui IT atau melalui apa, informasi saya. Melihat, dia harus datang ke sini. Melihat. Melakukan, sudah tak kasih ilmu, lakukan di daerahmu. Ya. Nah, dengan dia karakter dan sifat-sifat petani culture-nya bisa berubah. Sudah tidak kecanduan lagi produk-produk non-organik. Ya, jadi sehingga petani-petani atau orang tua kita yang dulunya petani, kita akan bisa meneruskan, melanjutkan sebagai petani di Indonesia. Kebanyakan yang muda-muda sekarang itu enggan atau jenuh, bahkan di Eropa pun enggan untuk melakukan pertanian yang ada di lahan ataupun di daerahnya masing-masing. Karena apa? Hasil yang didapat itu seperti tak menentu, panen hasilnya juga masih sangat diragukan. Tapi kalau dengan adanya Pandawa ini di sini, semua itu menjadi lebih terang. Nah, dari hasil-hasil riset dan hasil-hasil penglihatan yang kita amati sudah lebih jelas. Apa kedepannya yang harus dilakukan dari berbagai stakeholder, entah pemerintah, entah masyarakat lokal atau yang muda ini harus seperti apa untuk menanggapi? Ya, kita berikan ilmu dong. Kita didik. Saya mendidik petani milenial berhasil sukses banyak sekali. Ya, santri-santri
terutama pesantren NU. Ini hampir seluruh Jawa Timur, ya. Jawa Timur, saya bina dan sukses semua. Kenapa kok saya sering didik santri? Kedekatan mereka sama Allah itu gampang memasukkan unsur-unsur yang sifatnya ciptaan Allah. Tapi sekarang petani-petani biasa sudah gampang dimasuki karena sistem teknologi kita di dalam penyuluhan. Ya. Petani itu baru percaya kalau melihat dan melakukan. Kalau hanya mendengar, enggak. Selama ini petani hanya mendengar sebagai pendengar yang baik saja dan diperintahkan untuk melakukan. Padahal dia mendengar juga nggak dong-dong, ya. Karena nggak dong-dongnya karena ilmunya itu saja. Jadi petaninya sudah lebih pintar kadang. Ini, maka kita temukan ilmu baru bagaimana meningkatkan produksi, ya, melalui informasi-informasi yang kita berikan, informasi yang didasarkan dari riset, sehingga hasilnya pasti dan meyakinkan petani bahwa kalau kalian bekerja memelihara bumi, maka berkahmu akan muncul. Tapi kalau kalian bekerja dengan ciptaan hasil manusia seperti bahan-bahan kimiawi, kamu akan kena azab. Azabnya apa? Panennya nggak bagus. Karena bahan-bahan kimia itu satu merusak tekstur, struktur, ya, banyak dirusak. Hai Pak Gembong, harapan ke depan untuk Pandawa sendiri terhadap kondisi dan petani di Indonesia itu seperti apa, Pak? Indonesia harus menjadi macan pangan dunia. Seperti kita ketahui, senjata paling ampuh di dunia itu pangan. Kalau kita diembargo senjata masih hidup, coba diembargo makan, menderita selamanya. Maka cita-cita saya satu, 5 tahun mendatang Indonesia harus menjadi macan makan dunia. Dan itu tidak mudah, tidak sulit, gampang. Asal pemerintah mendukung program ini. Program bagaimana melestarikan alam dengan produksi-produksi ciptaan Allah yang kita manfaatkan. Apa yang diciptakan Allah pasti bermanfaat bagi manusia. Apa yang diciptakan oleh manusia kelihatan bermanfaat tapi menghancurkan manusia. Contohnya, dulu bahan-bahan peledak itu digunakan untuk meledakkan batu-batu. Ternyata bahan peledak saya digunakan untuk membunuh, ya, perang. Sehingga penuh bahan peledak sampai stres tuh, ya. Nuklir sampai stres orang. Nah, saya itu cita-citanya, sehingga bumi ini yang sudah tua ini, 5 miliar tahun bumi ini bisa menjadi pulih, kita permudah lagi. Supaya keseimbangan alamnya terjadi baik. Ya, salah satu juga kalau kita mendengar banyak badai panas karena ketidakseimbangan. Polusi terbesar dalam dunia dimunculkan dari ternak. Karena ternak menghasilkan gas metan. Gas metan merusak ozon. Nah, kita memproduksi produk yang untuk makanan ternak yang tidak menghasilkan gas metan. Gas metan itu muncul dari apa? Dari protein, dari nitrogen. Protein susahnya kan nitrogen, ada nitrogennya, ada fosfatnya, ya. Di mana ternak-ternak yang makan makanan yang berprotein, kalau kita analisa proksimat, kotorannya masih mengandung protein. Itu yang nanti menjadi protein busuk, terbentuk gas metan dalam proses amonifikasi. Maka daerah mana yang kena badai panas, mesti yang ternaknya besar. Australia, Kanada, Amerika, New Zealand sering ada badai panas karena penipisan ozon akibat itu. Maka mereka, orang Australia pernah belajar ke tempat kita tentang pemakaian menghilangkan gas metan, paling tidak mengurangi sebagian besar gas metan dengan cara memberikan mikroorganisme dalam pakannya hewan, dalam pakannya ikan,
supaya nanti tidak terbentuk sisa-sisa protein yang ada dalam limbahnya, sehingga bumi segar lagi. Coba sekarang Indonesia, dulu kan dingin, sekarang panasnya luar biasa. Panas. Ini karena banyak polusi asap tadi. Ya. Ini, jadi maka saya yakin 5 tahun ke depan Indonesia sudah bisa menjadi macan pangan dunia. Amin. Karena apa? Tanah marginal ini yang pertama yang kita urus. Perbaiki dulu. 2,5 juta hektar tanah di Indonesia nganggur marginal dengan teknis pengairan yang baik, tapi tidak dipakai. Itu yang kita manfaatkan. Itu yang kita manfaatkan. Kita olah dulu. Tanah-tanah yang di Jawa yang rusak, kita olah dulu. Sehingga produksinya akan semakin meningkat. Maka program tadi apa? Penyuburan lahan, oksigen, dan teknologi. Ya. Kalau lahan luas kita harus pakai teknologi, nggak mungkin kita tanpa teknologi. Teknologi sangat penting tapi tidak utama. Ya. Oke, itu. Ya, terima kasih Pak Gembong. Menarik sekali. Pandawa sudah menghasilkan petani muda milenial, kemudian memberikan penyuluhan kepada petani-petani yang sudah ada sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Harapan ke depan kami, expert farmer di sini juga bisa terus belajar ke Pak Gembong sebagai dokter tani Indonesia. Mudah-mudahan Pandawa juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua.